seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti live streaming pada saat ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Ketika kita rindu, haus dan lapar akan Tuhan, saya percaya kita semua akan dipuaskan oleh Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang di rumah katakan haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita bisa ada, amin. Kita masih bisa bernafas, kita sehat, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Saudara, kita patut mengucap syukur setiap hari-hari yang telah kita lalui. Kita tahu kalau kita bisa lewati semuanya karena Tuhan, amin. Bukan karena kuat, gagah kita, kemampuan kita untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga kesehatan kita itu baik, saudara. Tetapi saya begitu percaya kalau sampai hari ini saya dan saudara masih tetap sehat, semua karena Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan terus berbicara kepada kita semua di tengah-tengah kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, amin. Saya sangat diberkati lewat seminar-seminar online yang saya ikuti, bahwa Tuhan tetap berdaulat atas dunia ini, amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita tetap berdaulat. Dia tetap punya kuasa, Dia sanggup untuk menolong kehidupan kita, dan Dia akan terus memberikan kita arahan, Dia akan terus memberikan kita hal-hal yang harus kita tahu untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, supaya kehidupan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya begitu percaya ini firman Tuhan yang begitu kuat yang ada di hati saya untuk saya sampaikan kepada jemaat Eagle, kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman ini. Saudara, saya memberikan tema firman Tuhan saat ini adalah kunci hidup bahagia menurut firman Allah. Haleluya. Kunci hidup bahagia menurut firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara ingin bahagia? Yang di dalam ruangan saya mau bertanya, ingin bahagia? Saya tanya ingin atau iya atau tidak? Ingin bahagia? Yang di rumah semua ingin bahagia? Saya sangat bersyukur kalau Tuhan berbicara ini kepada saya dan saudara. Amin. Saya percaya inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang ada di seluruh dunia. Karena saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa ternyata kita semua ingin bahagia. Amin. Saya kira tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Siapa yang tidak mau hidup bahagia, saudara? Iya kan? Setiap orang pasti ingin berbahagia. Semua orang yang ada di bawah kolong langit ini, yang ada di dunia ini, mendambakan kebahagiaan. Yes? Apa? No. Yes. Tidak ada yang terkecuali, semua orang ingin bahagia, saudara. Oleh karena semua orang ingin bahagia, banyak hal yang dilakukan oleh manusia yang ada di dunia ini supaya mereka bahagia. Betul? Termasuk jemaat Eagle. Banyak hal yang kita lakukan supaya kita bahagia. Mungkin ini terlalu kecil tapi tidak apa-apa karena saya akan membaca sehingga yang di rumah bisa mendengar. Saudara, saya tadi katakan bahwa orang yang ada di seluruh dunia ini suka bahagia. Pasti semua rindu untuk bahagia. Dan segala macam cara dilakukan orang untuk supaya dia berbahagia.
Orang banyak mencari kebahagiaan saudara di dunia ini. Apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Orang mencari kebahagiaan di dunia ini. Saudara, saya mau katakan bahwa semenjak terjadi pandemik virus COVID-19 ini saudara, saya kira kita setuju bersama bahwa keadaan dunia semakin tidak menentu. Betul? Penyakit, kondisi ekonomi yang semakin sulit dan lain-lain. Sehingga saudara, ketika orang mencari kebahagiaan di dunia ini, ketika yang terjadi saat ini ekonomi semakin terpuruk, semakin sulit, kondisi semakin tidak menentu, orang mengalami kebingungan. Sehingga saudara, saya mau sampaikan satu kenyataan. Menurut berita yang saya baca saudara, yang disampaikan dalam berita namanya BBC saudara ya. Sejak wabah COVID-19 merebak saudara, sepertiga populasi dunia yang hidup dalam karantina atau stay at home atau lockdown gitu ya saudara. Pada tanggal 26 Maret, ini berdasarkan penelitian 26 Maret 2020, sudah sekitar 1,3 juta orang telah terdaftar, ini dari Universitas Yale, tentang modul yang berjudul Ilmu Kesejahteraan Hidup, saudara. Menurut universitas ini, saudara, jumlah peserta yang mendaftar dari Amerika Serikat melonjak tajam sampai 295%. Menurut Profesor Laurie Santos yang mengajar kursus online dan kelas di tingkat universitas, mengatakan bahwa mata pelajaran tentang kebahagiaan sangat populer saat pertama kali ditawarkan ke mahasiswa. Dan ini menjadi kelas terbesar yang pernah ada dalam sejarah Universitas Yale selama 300 tahun. Bayangkan saudara, semenjak ada peristiwa COVID-19 ini, orang-orang apalagi mahasiswa itu berusaha mencari materi-materi yang berkenaan tentang bagaimana dia bisa bahagia. Sehingga di universitas ini, profesor ini mengatakan bahwa baru kali ini selama 300 tahun terjadi bahwa ini adalah kelas terbesar yang diikuti. Karena dia melonjak sampai 295%. 1,3 juta orang mendaftar untuk menerima materi online tentang kebahagiaan. Ini saya membuktikan kepada saudara bahwa ternyata di seluruh dunia sedang mencari yang namanya kebahagiaan. Betul? Mungkin sebelum peristiwa COVID-19 ini saudara, orang-orang banyak menggantungkan kebahagiaan di dunia ini. Mereka berpikir bahwa tidak perlu Tuhanlah. Yang pasti ketika saya berhasil di dunia ini, saya bisa banyak uang dan sebagainya, saya bisa berbahagia. Tetapi setelah peristiwa ini, saudara, orang berbondong-bondong mencari tentang materi, tentang kebahagiaan. Dan saya bilang kepada Tuhan, wow Tuhan, memang benar apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya begitu tahu dan percaya bahwa kalau jemaat Eagle mendengarkan firman ini, saya tahu bahwa engkau dan saya juga ingin bahagia, bukan? Amin. Amin. Sedang mencari yang namanya kebahagiaan itu, saudara. Tapi orang sudah mencari kebahagiaan di dunia, mau bilang apa, saudara? Kehidupan semakin terpuruk, ya. Kondisi ekonomi semakin sulit. Saya baca satu seperti perenungan begitu, saudara. Mobil 9 pun parkir, saudara, di garasi. Kenapa? Udah gak bisa kemana-mana.
barang-barang mewah yang wanita-wanita miliki, anting dan sebagainya, lipstik, mana bisa pakai sekarang, saudara? Saya kalau pergi, saudara nggak pernah pakai lipstik lagi sekarang. Kenapa? Pakai masker terus, saudara. Jadi hemat lipstik lah ya, ibu-ibu ya, yang wanita-wanita. Maksudnya akhirnya begitu banyak barang-barang kita tidak terpakai. Kita sudah sekian lama kumpul tapi ternyata tidak terpakai. Saudara, seperti apakah hidup yang disebut berbahagia itu? Kita harus tahu tentang hal ini ya, saudara ya. Saya mau sampaikan bahwa ini pemikiran kebanyakan orang. Ini pemikiran kebanyakan orang yang ada di seluruh dunia. Mungkin tidak terkecuali jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya Yesus pun masih berpikir begitu juga. Karena pada kenyataan akhirnya mereka ada banyak yang lebih mementingkan sekolah mereka, ada yang lebih banyak mementingkan pekerjaan mereka daripada Tuhan. Ya kan saudara? Karena ada kebanyakan orang berpikir bahwa hidup bahagia itu jika kita memiliki kekayaan yang berlimpah. Siapa sih yang gak mau kekayaan, saudara? Siapa yang gak mau punya uang di sini? Gak mungkin, gak ada yang gak mau punya uang. Tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa sumber kebahagiaan dia itu karena dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup berbahagia itu jika hidup kita selalu sehat dan aman. Iya sih saudara, ketika kita sehat, kondisi kita aman, ya kita menyatakan itu berbahagia. Ya, kita nggak sakit-sakit, nggak diganggu, nggak jadi masalah sih saudara. Tetapi yang sering kita berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya ketika kita sehat dan aman saudara. Nanti kita lihat selanjutnya. Ini pemikiran kebanyakan orang ya. Yang lainnya menunjukkan apa itu bahagia? Bahagia itu adalah ketika keluarga kita harmonis. Itu bertanda bahwa hidup bahagia. Ya betul, di satu sisi saudara ya. Karena siapa sih yang ingin keluarganya berantakan, cekcok terus, berantem terus, kan gak ada yang suka. Ya, yang pasti semua rindu untuk keluarganya harmonis. Dan ketika harmonis, pasti senang hati ini. Iya kan saudara? Orang lain mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang selalu tertawa. Kadang nanti saya akan sampaikan beberapa contoh. Katanya kalau dia tertawa, hahaha, wah senang sekali, berarti dia berbahagia. Padahal dia nggak tahu hatinya merana. Ketawanya cuma di depan aja, tetapi hatinya enggak saudara. Hatinya merana. Nanti ya saya akan kasih contoh. Katanya orang yang berbahagia itu orang yang belajar setinggi-tingginya. Sampai terus belajar, jadi juara di sekolah. Nah, sekarang kan sekolahnya online, saudara. Ada yang tidak online, malah belajar sendiri di rumah, saudara ya. Dulu banyak anak-anak muda kita alasannya, kenapa nggak ibadah? Karena ada persiapan untuk kuliah. Kenapa nggak ibadah? Untuk tes masuk kerja. Nah, sekarang apa saudara? Iya kan saudara? Mau ke kuliah nggak bisa, mau datang ke tempat kuliah nggak bisa. Sekarang online saudara ya. Mau kerja pun ya terbatas saudara. Ada orang bekerja secapek-capeknya. Saudara pernah lihat orang bekerja secapek-capeknya? Saya pernah lihat. Ada satu orang itu memang workaholic saudara ya istilahnya ya. Suka sekali kerja, ada yang malas sekali, ada yang sangat suka sekali bekerja. Sampai dia bekerja tuh dari pagi jam 7 saudara, dia nanti berhenti lagi, sudah mau subuh, itu pun tidur sebentar. Bahkan kadang-kala dia bawa mobilnya tidur di jalan, dulu itu yang saya lihat. Di jalan dia tidur, sebentar aja sudah bangun lagi, kerja lagi, begitu kehidupannya setiap hari. Ini yang namanya bekerja secapek-capeknya, workaholic saudara. Untuk apa sih yang dia kejar?
Yang dia kejar pasti kan kebahagiaan, iya nggak? Saudara kerja untuk apa sih? Saya kerja untuk dapat uang, iya kan saudara? Untuk uang itu untuk apa? Uang itu untuk bahagia. Apakah saudara jemaat Eagle seperti itu? Bangun pagi kerja, habis kerja tidur, habis tidur bangun kerja dan seterusnya. Harus seperti itu, jangan malas kata firman Tuhan. Tapi jangan sampai orientasi kita, pikiran kita, bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati kalau kita terus bekerja sekuat tenaga, kita dapat uang banyak, dan akhirnya kita kaya raya dan bahagia. Ada juga berpikir saudara, ketika saya menikah dan punya anak, saya mendapat kebahagiaan. Makanya sekarang ada yang meninggalkan Kristen. Kenapa? Karena apa? Karena mau dengan pasangan hidup yang tidak seiman. Kenapa sih intinya? Karena dia ingin menikah. Nanti jadi perawan tua. Bagi anak Tuhan tidak ada istilah itu, saudara. Tidak ada waktu terlambat bagi Tuhan. Amin. Haleluya anak-anak muda. Haleluya. Tidak ada waktu terlambat bagi Tuhan. Tetap berdoa, jalani saudara dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan kasih sediakan tepat pada waktunya. Tetapi ada banyak orang, saudara, ini kenyataan. Orang mengejar sesuatu seperti itu. Dia bahkan mengorbankan imannya kepada Tuhan oleh karena pasangannya. Dan dia akhirnya mau menikah dengan orang tersebut dan punya anak. Karena bagi dia, setelah saya menikah, saya bahagia. Tetapi kenyataan yang terjadi, apa yang terjadi, Bude? Air mata setiap hari dalam rumah tangganya. Berantem terus setiap hari dalam rumah tangga, saudara ya. Oleh karena apa? Oleh karena pasangannya yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu tentang masalah pengampunan. Dia tidak tahu tentang masalah mengasihi di dalam kasih Kristus. Akhirnya kita jadi susah, saudara. Malah kita akan bisa katakan, orang Manado bilang, tahu begini nggak usah nikah. Gitu ya, saudara. Tahu begini nggak usah nikah. Kalau ternyata menikah justru membuat saya bermasalah. Justru membuat saya tersiksa. Dan nikah kan bahagia. Nggak punya anak. Akhirnya Tuhan kasih anak. Kita pikir itu berbahagia. Pas anak sudah lahir, kita harus lembur jaga anak gitu ya. Kita harus didik, kadang-kala dia marahin kita, nggak baik sama kita. Sedih lagi hatinya, akhirnya nggak bahagia lagi. Dulu bahagia kalau punya anak, sekarang setelah punya anak bikin pusing lagi anak ini. Apalagi kalau anak-anak remaja ini, sampaikan jangan main game. Jangan nakal. Wah, sedih hati orang tua. Gitu ya, saudara. Akhirnya ternyata punya anak pun tidak bahagia. Apakah kita nggak mau punya anak? Ya harus punya anak. Kan kebahagiaan itu nanti saya sampaikan. Kebahagiaan itu pilihan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi segala sesuatu dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya sampaikan secara ini, saudara, mereka sekolah tinggi supaya bahagia, ya kan saudara? Mencari pacar, menikah supaya bahagia, bekerja dengan rajin dan banyak uang supaya bahagia. Mereka olahraga, makan yang bergizi supaya sehat, dan kalau sehat katanya pasti bahagia. Ya saudara, ini ya. Yang tadi saya jelaskan, pacaran, menikah, orang idam-idamkan, wah keren ya jadi eksekutif muda, punya mobil sendiri gitu ya. Dihormati orang, akhirnya duduk tidur di atas apa saudara? Uang. Untuk apa sih semua? Katanya untuk bahagia. Sekarang pertanyaannya, apakah semua itu menjamin kebahagiaan? Apakah semua itu menjamin kebahagiaan? Mungkin kalau ada orang yang belum kaya raya, mungkin bingung dia mau jawabnya. Karena dia belum mengalami gitu loh. Kan saya belum kaya raya, Bu Gem, saya nggak tahu.
Coba kalau saya kaya raya pasti bahagia. Iya, kalau engkau anak Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Udah anak Tuhan sungguh-sungguh kaya raya lagi, wah luar biasa. Tetapi kebanyakan orang kan, saudara, berpikir bahwa karena dia begitu banyak uang ya, saya bahagia. Saudara, saya dulu nggak mau sekolah teologi ya, kenapa? Nggak mau sekolah hamba Tuhan. Tanya koko saya yang dengar ini pasti dia akan setuju. Saya tidak mau jadi pendeta. Bagi saya pendeta itu nggak ada uang. Sorry ya jemaat. Bagi saya pendeta itu nggak ada gaji. Karena saya melihat betapa orang tua kami merintis dengan perjuangan yang luar biasa. Saya dulu pakai baju, saudara, baju yang bekas, saudara. Ganti-ganti, orang punya ganti, saya ganti. Itu dari dulu, saudara, dari masih kecil. Karena ya susah beli baju, kalaupun ada baju baru ya, mama saya beli setahun sekali gitu ya. Kemudian mama saya jahit, beli kain supaya lebih murah gitu. Mama saya tukang jahit, pendeta tapi bisa jahit. Bagi saya nggak mau. Kenapa? Nggak ada uang. Saya melihat dari sisi situ, saudara. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sehingga hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, ada kebahagiaan ketika saya melayani Tuhan. Sekalipun ada kalanya kita harus berkelebihan banget, tapi kadang-kala kita harus tidak ada sama sekali, tetapi tetap saja bersukacita. Amin. Tetap saja bahagia. Kenapa? Karena bagi saya sekarang, kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta kita. Amin. Saudara nggak percaya? Saya kasih saudara contoh. Kecil, tetapi saya akan baca secara cepat. Contoh-contoh saudara bahwa ternyata orang yang kaya raya, orang yang ganteng, cakep gitu ya, orang yang sehat dan sebagainya, itu tidak menjamin dia berbahagia. Dia bahagia sejati gitu loh saudara. Benar-benar bahagia yang tidak bisa, dilukiskan saudara gitu ya. Pertama, Adolf Merkel saudara ya. Jika kekayaan bisa membuat orang sangat bahagia, tentu hal ini tidak berlaku buat orang terkaya di Jerman itu. Jadi orang terkaya di Jerman, Adolf Merkel namanya. Adolf Merkel menyandang gelar orang terkaya di Jerman itu membunuh dirinya sendiri dengan menabrakkan badannya ke kereta api. Kalau memang katanya orang yang kaya raya itu bahagia, kan kita sekarang kerja sampai enggak ibadah cari uang untuk apa? Supaya banyak duit, kaya raya dan bahagia. Tapi ternyata Adolf mengatakan, menunjukkan kepada kita, orang kaya raya pun bisa merasa kosong ketika dia tidak punya Yesus. Bunuh diri saudara. Jadi saudara dan saya yang belum kaya raya, mungkin berpikir nanti mungkin saya enggak seperti itu. Puji Tuhan karena engkau memiliki Yesus. Tetapi dalam hal ini kekayaan kaya raya itu bukan jaminan saya dan saudara untuk bahagia sejati ya. Kisah Michael Jackson ya, saya kira kita tahu semua saudara. Kita kan berpikir bahwa ketika saya terkenal, saya pasti bahagia. Orang hargai saya, orang hormati saya. Oh ketika saya jadi eksekutif muda, ketika Lucky nanti ke depan jadi pengusaha muda yang kaya raya, punya pangkat yang tinggi, wah pasti orang akan, wah dulu saya nggak pernah dianggap, sekarang saya akan dianggap oleh orang gitu ya. Wah pasti saya bahagia saudara. Apakah seperti itu? Michael Jackson saudara membuktikan kepada kita jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson penyanyi terkenal di Amerika tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Siapa yang gak kenal Michael Jackson? Semua kenal, apalagi yang zaman-zaman dulu, generasi saya ya saudara. Yang selanjutnya, Presiden Brasil G. Vargas saudara ya. Kita berpikir bahwa jika kekuasaan itu bisa membuat bahagia, ini membuktikan bahwa kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G.
Vargas tidak akan menembak jantungnya sendiri. Vargas ditemukan tak bernyawa oleh putranya di apartemen pribadi. Ternyata dia tembak, bunuh diri, tembak jantungnya. Siapa nggak kenal dia? Presiden loh saudara. Mungkin Jafar belum jadi presiden. Dia udah jadi presiden, itu pun dia merasa kosong. Nggak bahagia. Selanjutnya artis cantik, waduh. Kalah Julivia Coemba. Maksudnya ya, dia cantik. Dia wajahnya unik. Coba lihat dari samping. Jika kecantikan, ketampanan, kegantengan kita menjamin, saudara. Siapa nggak kenal Marilyn Monroe, saudara? Artis-artis zaman dulu, saudara ya. Zaman now, tahu nggak kalian? Namanya Marilyn Monroe. Wah, cantik sekali menurut kita sih waktu itu. Karena kan banyak sekali ya cantik-cantik. Membuat orang hidup bahagia, artis cantik dari Amerika itu tidak akan meminum alkohol dan obat depresi sehingga overdosis dan menewaskan dirinya. Yang selanjutnya, kita berpikir kalau kita sehat, aman, nyaman, kita pasti bahagia. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, seorang dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Thierry mengakhiri hidupnya ketika dia dikritik media sosial integritasnya sebagai dokter. Maksudnya siapa nggak kenal dia? Sangat sehat, dokter lagi. Tapi nggak bahagia juga. Orang tersinggung sedikit langsung mengakhiri hidup, saudara. Kosong. Saudara, saya tidak katakan bahwa kita nggak boleh cantik, kita nggak boleh tampan, kita nggak boleh banyak uang, kita nggak boleh kaya raya. Ini saya kasih contoh kepada kita jemaat Eagle, kepada kita semua yang mendengar, buat ternyata itu semua bukan jaminan. Amin. Itu semua bukan jaminan, saudara. Nah, banyak di sini kan pengusaha ya, jemaat Eagle ya. Saya kasih contoh juga salah satu pengusaha karena saya tergerak untuk menyampaikan ini. Pengusaha super kaya, pakai istilah super kaya lagi, saudara. Fit, ingin nggak jadi pengusaha super kaya? Siapa nggak mau ya, Fit ya? Apalagi dalam Yesus, amin? Amin. Nah, ini seorang pengusaha super kaya. Oh, namanya susah, saudara. Camat Palibhat Pitya. Nah, saya susah ngomongnya. Yang pasti wajahnya mungkin ke India kali ya, saudara. Saat dia berhasil menjadi kaya raya, jadi dulu orang ini sangat miskin sekali. Waktu dia masih kecil, miskin sekali. Nggak dianggap orang, jadi dia bertekad, kalau saya udah besar, saya mau jadi orang kaya raya. Dan ternyata benar, hasil kerja kerasnya, dia pokoknya tekun dan sebagainya, akhirnya dia menjadi seorang yang kaya raya. Tapi ternyata apa yang disampaikannya, saudara ya, dia ini nggak mengakhiri hidupnya, tapi nyadar dari saat sekarang, saudara. Justru dia merasa seluruh hartanya tak membuat dia bahagia. Padahal dulu dia berpikir kekayaan dapat membuatnya merasa sangat bahagia. Ini seorang pengusaha super kaya, saudara. Dia bekerja banting tulang supaya dia jadi kaya raya. Tetapi pada akhirnya dia berkata, wah ternyata seluruh harta tidak membuat saya bahagia. Saya mendorong sebagai hamba Tuhan, jemaat Eagle harus rajin. Amin. Harus kerja dengan luar biasa ya, saudara, tekun, jujur. Tapi saudara harus ingat, bahwa ternyata di luar Yesus, sekalipun saudara kaya raya sebagai seorang pengusaha, gak menjamin saudara bahagia. Kalau firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, Tuhan rindu jemaat Eagle dan kita semua menyadari hal ini. Amin, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh semua itu, saudara. Dalam kondisi apapun, kita akan tetap berbahagia. Haleluya. Haleluya. Kalau demikian kenyataan, di manakah sesungguhnya
letak kebahagiaan hidup itu, saudara. Saya sudah menunjukkan kepada saudara bukti-bukti dari kisah nyata. Supaya saudara berpikir dalam hal ini. Bahwa ternyata saudara, semua itu tidak menjamin kebahagiaan. Istilahnya saudara mungkin kan belum terkenal, belum jadi presiden. Saudara sadarlah dari sekarang, seandainya jadi itu pun, kalau nggak ada Yesus, saudara pun nggak berbahagia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya masuk ke sini saudara. Allah yang kita sembah, Allah mau kita anak-anaknya, kita pengikutnya itu hidup bahagia. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Allah kita rindu saya dan saudara, anak-anaknya, pengikutnya itu bahagia. Dia nggak mau kita juga nggak bahagia, saudara. Amin. Tetapi dalam hal ini dia akan membawa saya dan saudara memahami apa sih rahasia kebahagiaan itu. Apa kunci supaya saya dan saudara bahagia sejati? Karena ternyata sekalipun kaya raya, sekalipun cantik tampan dan sebagainya, sekalipun saya sudah menikah, punya anak dan sebagainya, tidak menjamin. Allah rindu saya dan saudara tahu hari ini bahwa hidup di dalam kebahagiaan sejati itu bersumber dari Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Yang yakin dan percaya katakan amin. Atau saudara masih kurang yakin? Enggak kak, saya punya Yesus pun kalau enggak punya uang enggak bahagia. Kenapa dia enggak bahagia? Orang yang sudah punya Yesus tapi enggak punya uang, belum punya uang maksud saya, karena pasti orang yang dalam Yesus tetap punya uang, nggak mungkin Bapak kita nggak pelihara kita, amin. Orang yang sudah percaya Yesus, belum dapat uang banyak, apakah bisa berbahagia? Sangat bisa saudara. Ketika saya dan saudara, pikiran kita, hati kita bukan tertuju kepada harta itu, amin. Tetapi hati kita, hidup kita, fokus kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita katakan di hadapan Tuhan, cukup Tuhan. Saya akan tetap bersuka cita. Saya akan tetap berbahagia. Karena saya telah memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Haleluya. Kita sudah memiliki jaminan kepastian selamat, yaitu surga kekal. Saya tulis di sini saudara, seharusnya, sekali lagi saya katakan, seharusnya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Yesus pasti berbahagia hidupnya. Haleluya. Haleluya. Siapa bilang hidup kita nggak ada masalah? Pandemik pun yang terjadi ini sebuah masalah bagi kita semua. Tetapi saya diingatkan Tuhan tentang satu ayat yang berkata, tetap berbahagia ketika engkau jatuh dalam pencobaan. Haleluya. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Wow. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Bahwa segala yang Dia rancangkan itu adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh karena itu sekalipun kita sebagai anak Tuhan ada masalah yang tidak kita bisa hindari karena kita manusia biasa yang ada di dunia, kita harus tetap berbahagia. Haleluya. 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 Kalau di luar sana nggak bisa terima saudara. Masa sih berbahagia, harus berbahagia kalau nggak punya uang? Masa sih berbahagia kalau saya sakit? Masa sih saya berbahagia karena saya belum punya anak? Kan nggak masuk akal saudara. Iya, bagi dunia nggak masuk akal. Tapi karena kita tahu di dalam Yesus ada rancangan-rancangan Tuhan yang sempurna. Amin. Kita seharusnya berbahagia dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah mendapat kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Wah, saya senang sekali apa yang saya sampaikan ini saudara. Ini ada A.W. Tozer, Charles
Spurgeon, ya, Matthew Henry, saudara ya. Ada survei tentang orang-orang ini, saudara. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan besar, ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dan mereka berbicara tentang kebahagiaan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin kita berpikir, karena mereka dipakai Tuhan luar biasa, mereka berbahagia. Kan saya bukan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya kan pendeta gereja kecil. Saya kan pendeta yang ada di Lomeh saja, yang ada di desa saja. Mungkin saya gak bisa berbahagia. Mereka kan dipakai Tuhan luar biasa, makanya mereka berbahagia. Saudara, mereka bertiga ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang mengalami penderitaan juga yang luar biasa. Namun saudara, sekalipun mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, mereka mengatakan bahwa, saya baca saudara, orang Kristen adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Ini perkataan mereka, saya kutip saudara dan sampaikan kepada saudara. Semua hamba Tuhan besar mengatakan dengan jelas-jelas ya, khusus Althusser dia mengatakan begini saudara. Orang Kristen, pengikut Yesus yang sejati seharusnya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Amin. Haleluya. Tidak ada orang yang harus lebih bahagia dari pengikut Yesus yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan yang ada di rumah. Saya ingin bertanya, apakah saudara selama ini mengikut Yesus dan engkau merasa bahagia? Haleluya. Yang di dalam, haleluya. Engkau berbahagia? Kalau engkau belum bahagia, mungkin ada masalah kerohanianmu, saudara. Karena orang-orang ini pun, sekalipun mereka menderita sebagai pengikut Yesus, mereka tetap mengakui bahwa orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah pengikut Yesus. Kenapa? Kenapa saudara? Karena orang kan di dunia ini apa sih yang dia takuti? Hanya satu, takut COVID. Sebenarnya bukan karena takut COVID-nya, takut mati kan saudara? Karena nanti kalau mati ke dunia lain, entah di mana saudara. Kalau dia nggak percaya Yesus di neraka kan saudara? Jadi semua orang takut mati. Tapi justru kita yang ada di dalam Yesus, kita patut berbahagia. Kenapa? Karena sesudah mati pun kita punya kepastian, yaitu keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Iya saudara. Makanya tadi saya katakan bahwa kalaupun kita sudah ikut Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh, dan akhirnya kita diberkati kaya raya, wah itu lebih luar biasa, amin? Amin? Tapi sekalipun belum diberkati banyak uang sampai bertimbun-timbun, kita pun harus berbahagia. Kenapa? Karena kita sudah punya jaminan, yaitu kehidupan kekal di sorga. Haleluya. Dan ini banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Bahkan ada orang Kristen yang masih berpikir orientasinya kepada hal-hal materi. Hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga ketika belum dapat sesuatu yang ada di dunia ini, dia merasa hidupnya kurang bahagia, kurang beruntung, kurang hoki dan sebagainya. Sehingga dia tinggalkan Tuhan. Padahal saudara kita harus menyadari hal ini. Bahwa puji Tuhan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan kita telah menerima kehidupan kekal di sorga, saudara, amin. Haleluya. Oleh karena itu kunci hidup bahagia menurut firman Allah yang pertama kita baca, yang bisa baca, ketik, tulis, sampaikan saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bahagia dalam hidup ini? Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat Eagle yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh. Semua kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, kalaupun kita belum percaya Yesus sungguh-sungguh, dia adalah jalan keselamatan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapat kepastian kehidupan kekal di sorga. Haleluya.
Dan saya katakan ini merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, suatu berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena surga tidak bisa dibeli dengan uang yang banyak sekalipun. Sekalipun engkau kaya raya, tetapi uangmu itu tidak bisa membeli surga. Oleh karena itu, kalau saya dan saudara bisa memiliki surga, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Haleluya. Kadangkala kita mengorbankan hal ini, kita tinggalkan surga, kita tidak ikut Yesus lagi karena kita ingin menikah, karena kita berpikir menikah itu kita dapat kebahagiaan di sana. Setelah saya menikah, malah dia mendapat sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalaupun kita di dalam Yesus, kita sudah memilih keputusan itu dan kita tetap hidup di dalam Yesus. Sekalipun ada tantangan dalam pernikahan, kita akan tetap berbahagia. Haleluya. Sekalipun ada tantangan dalam pelayanan di sini, kami akan tetap berbahagia. Orang bisa ambil jemaat, tapi orang tidak bisa ngambil iman kami kepada Yesus Kristus. Haleluya. 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 2 kali saya keguguran. Saya bisa kehilangan 2 anak. Tetapi iman saya tetap ada. Iman kami sekeluarga tetap ada. Dan iman itulah yang membuat kami bahagia. Amin. Haleluya. Saya kehilangan mama papa, orang tua. Tapi saya tidak kehilangan iman saya. Dan saya tetap berbahagia. Haleluya. Haleluya. Saya dulu suka sekali jadi dokter. Bukan rahasia ya saudara. Tapi sekalipun saya tidak jadi dokter. Saya jadi dokter rohani. Amin. Melayani anak-anak Tuhan supaya masuk surga. Haleluya. Dan ini sebagai sebuah kebahagiaan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah. Jadi kunci yang terutama yang harus kita lakukan, terima Yesus. Sungguh-sungguh saudara, jangan terima setengah-setengah, jangan hanya di mulut aja, harus dari hati, tindakan kita ikut Yesus sungguh-sungguh, amin. Haleluya. Yang selanjutnya saudara, rahasia atau kunci yang kedua, dan supaya kita bisa berbahagia. Yang kedua, Alkitab menegaskan bahwa berkat dan kebahagiaan hanya bisa didapatkan apabila orang atau saya dan saudara mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bilang, mau melakukan firman Tuhan. Sekalipun suami saudara mengasihi saudara, sekalipun anak saudara mengasihi saudara, tapi kalau dalam Yesus engkau tidak melakukan firman, engkau tetap tidak berbahagia menurut firman Allah. Sekalipun engkau banyak uang, sekalipun engkau berprestasi, pangkat tinggi, sekalipun jika engkau dan saya tidak melakukan firman Tuhan, saya dan saudara tidak berbahagia. Amin. Saya kasih banyak ayat untuk saudara. Tadi belum ada ayat kan? Habis ini saudara baca ayat banyak. Kita baca sama-sama yang bisa kelihatan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Jadi ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita berbahagia, kata firman Tuhan. Amin. Dengan kata lain, jangan bikin dosa. Jangan suka hidup dalam dosa. Jangan hidup fasik. Fasik itu orang Kristen tapi sebenarnya hidupnya nggak benar sama Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Sekalipun engkau sudah percaya Yesus, tapi engkau masih tetap hidup dalam dosa, engkau tidak akan berbahagia. Amin. Karena firman Tuhan dah bilang, yang berbahagia itu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri kan di jalan orang berdosa. Amin. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang suka duduk dengan orang-orang yang tidak baik, tidak benar sekalipun dia Kristen. Yang suka dengan tindakan-tindakan mereka.
Orang yang seperti itu nggak berbahagia kata firman. Tapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang, maaf saudara, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Amin. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Makanya Jemaat Eagle dalam pemuritan kita terus mampus saudara. Supaya saudara melakukan firman. Amin. Jangan cuma suka dengar. Sekarang online firman di mana-mana. Klik aja sedikit keluar khotbah-khotbah kan saudara? Bagus seperti itu. Daripada dia nggak mau klik. Tapi saudara ingat, firman yang seperti apa yang saudara harus dengar. Firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Karena maksud saya khotbah saudara, khotbah yang banyak kali yang tidak benar kan banyak saudara ya. Jadi Jemaat Eagle tetap terus waspada. Tapi ya daripada nggak dengar saudara, ada kan orang sampai klik aja nggak bisa saudara ya. Tapi yang selalu Tuhan rindukan bagi Jemaat Eagle dan kita semua, bukan hanya suka dengar, tapi harus taat. Amin. Haleluya. Saya akan berikan ayat-ayatnya secara cepat. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Siapa yang berbahagia? Orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut, Tuhan, lari. Bukan gitu. Takut akan Tuhan di sini artinya hormat kepada Tuhan. Amin. Hormat, mentaati Tuhan. Jadi orang yang seperti itu disampaikan oleh firman Tuhan berbahagia hidupnya. Amin. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Haleluya. Mungkin saudara berkata, saya sudah orang yang takut akan Tuhan, tapi saya belum banyak harta di rumah. Saudara, sekali lagi, kalau sampai hari ini Tuhan belum sampai sejauh itu memberikan kepada saudara. Yang pertama, evaluasi diri. Mungkin ada hal-hal yang harus kita benahi. Kedua, kalau kita sudah benar, tunggu saja waktunya Tuhan. Amin. Dan kalaupun kita sudah tunggu lama sekali, tetap berbahagia. Kenapa? Karena engkau dan saya punya sorga. Itu lebih dari cukup. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 112. Oh sudah ini ya saudara. Yesaya 48 ayat 18. Saya kan dari tadi nggak baca ayat. Sekarang baca ayat banyak-banyak. Yang di dalam baca ayat. Ya saudara. Sekiranya engkau memperhatikan. Ya sama-sama yang di dalam gereja baca ayatnya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Jadi kuncinya di mana? Supaya kita terus mengalami kebahagiaan, sukacita sejati, amin. Di dalam melakukan firman Tuhan, amin. Ketika kita suka kepada perintah Tuhan. Kenapa nggak berbahagia? Karena kita lebih suka game daripada firman Tuhan. Makanya jangan heran engkau dan saya nggak berbahagia. Lebih suka pacar ganteng daripada Tuhan. Makanya kita nggak berbahagia. Tapi jika kita sangat suka dengan perintah-perintah Tuhan, kita akan berbahagia. Saya begitu percaya ketika dalam rumah tangga semua punya pemikiran yang sama. Suami istri hanya satu melakukan firman. Enggak ada cekcok dalam rumah tangga saya kira. Amin Bapak Gembala. Ya, ketika Bapak Gembala mengasihi saya melakukan firman, ketika saya tunduk kepada Bapak Gembala sebagai suami karena Tuhan, enggak akan ada cekcok tuh. Yang cekcok terjadi kenapa? Karena dua-duanya egois. Enggak mau melakukan firman. Atau salah satunya enggak mau melakukan firman. Coba kalau melakukan firman, ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Amin. Haleluya. Sekarang tergantung saudara mau pilih yang mana.
Mau terus sampai mati tiap dokter. Saya nggak mau, saudara. Saya lebih memilih berubah, saudara. Amin. Dengar firman Tuhan hari ini dan praktekkan. Haleluya. Haleluya. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini semua ayat-ayat tentang bagaimana kita harus taat. Dan taat itu adalah kunci kebahagiaan kita. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Baca saudara, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Haleluya. Belum tentu orang yang ketawa ke TV berbahagia. Paling cuman ketawa di depan aja, saudara. Hatinya merana yang tadi saya bilang. Tetapi kalau orang yang melakukan firman, luar dalam ketawa, saudara ya. Mulut, senyumnya, hatinya, sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya pernah belajar di Tiranus dulu, saudara. Bagaimana menebak orang itu ketawanya ketawa bikin-bikin. Saya pernah belajar, saudara ya. Tahu saudara saya. Itu karena itu teori psikologi ya. Teori bagaimana kita membaca mimik orang. Tetapi saudara yang pasti, kalau kita di dalam Yesus, kita melakukan firman, itu terpancar dari hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Jadi, ketaatan kepada Tuhan inilah yang mendatangkan berkat dan kebahagiaan, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hari-hari yang akan datang. Saudara, kalaupun corona belum selesai, tetaplah berbahagia. Amin. Karena apa? Karena kita terus hidup di dalam firman Tuhan. Karena kita terus melakukan firman Allah. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun keadaan sekitar kita membuat kita sepertinya tidak bahagia, merampas sukacita kebahagiaan kita. Tapi ingat, anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman, dia akan tetap berbahagia. Haleluya. Haleluya, yang ada di rumah engkau dan saya tetap berbahagia. Amin. Nah saudara, jadi hal yang kedua ini tetap taat. Amin. Dengar-dengaran. Bukan hanya suka dengar, tapi melakukan firman Tuhan. Saudara sering melakukan firman? Saudara, saya berjuang saudara setiap saat untuk buat rekaman kepada saudara, seperti ada di hati saya bilang banyak yang mengabaikan. Biarkan terlebih dahulu. Biarkan saja dulu. Untuk melatih jemaat Eagle. Bukan cuma baca sepintas, dengar sepintas, tapi belajar, teliti dengan baik hukum-hukum Tuhan dan melakukan firman. Haleluya. Kadang materi karena saking banyak saudara baca selewat cepat, entah apa yang dibaca. Entah apa yang didengar. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan ingin sampaikan. Kalau engkau dan saya ingin berbahagia, lakukan firman Tuhan. Amin. Dan ketika kita taat, yang dibutuhkan untuk kita taat adalah ini saudara, kerendahan hati. Sama-sama katakan, kerendahan hati. Suami istri mau untuk harmonis, bahagia, taat. Nah, untuk taat kan butuh kerendahan hati. Amin. Minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, kan butuh kerendahan hati. Betul saudara? Kalau kita semua, kamu yang salah, kamu duluan dong minta maaf sama gua, gitu ya. Sampai kapanpun gak akan ada saudara. Agar supaya kita berbahagia, taat. Bagaimana supaya taat? Rendah hati, amin. Karena kalau orang yang gak rendah hati, orang itu gak mau diajar, orang itu gak mau ditegur, orang itu gak mau dididik. Orang yang rendah hati pasti mau diajar, amin. Orang yang rendah hati pasti mau dididik. Orang yang rendah hati pasti mau ditegur. Ketika dia melakukan semuanya itu, dia akan mentaati firman Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang, kamu salah itu, kamu gak boleh seperti itu.
Kamu minta maaflah kepada istrimu, kepada suamimu. Anak, dengar-dengaranlah orang tua, kata firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kamu enggak mau taat. Ya butuh kerendahan hati semua. Amin, saudara? Saudara mau rendah hati? Banyak orang enggak taat firman, kenapa? Karena enggak rendah hati. Iya, saudara ya, kita harus jujur. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Banyak kali kita enggak mau rendah hati. Seperti misalnya, Tuhan ingin memberkati kita dalam soal keuangan, tapi kita enggak rendah hati mau memberi. Kan repot, saudara. Karena kunci dari berkat finansial adalah memberi. Bukan saya arahnya ke sana, karena supaya saya ridho Jemaat Eagle pun diberkati Tuhan, amin. Saya enggak mau dong anak-anak rohani kami itu enggak diberkati. Jadi mau tidak mau, sakit atau tidak, kita harus sampaikan, saudara. Amin. Jangan nanti saudara bilang ke orang itu diberkati, saya enggak ya. Lihat diri sendirilah. Kadang-kala yang orang itu mau rendah hati melakukan firman. Sekalipun dia sakit, sekalipun dia enggak punya, tapi dia dengan taat, dengan rendah hati melakukan firman, ya dia pasti diberkati. Tapi kalau kita lebih mempertahankan dia, enggak lah, ini kan punya saya, ini enggak bisa, ya sudah, siap terima. Oleh karena itu, saudara, Jemaat Eagle yang dikasih Tuhan, rendah hati. Maulah diajar, maulah dididik, maulah ditegur oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda, engkau mau ditegur oleh Tuhan? Engkau mau ditegur oleh firman Tuhan? Haleluya. Engkau, kadang-kala kita iya di depan, saudara, tapi di belakang kita enggak benar. Tapi firman Allah sampaikan, tolong saudara, kalau kita mau berbahagia, saudara sudah terbukti orang yang tampan sekalipun, orang yang cantik bagaimanapun, kalau dia enggak melakukan firman, dia enggak berbahagia. Ada bukti tadi kan saudara? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, amin. Sebab perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Anak-anak muda, amin. Ketika engkau diajar, engkau ditegur, karena Tuhan rindu engkau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Karena ada saudara yang bilang, anak-anak muda, kan kok kepo banget gitu. Tahu kepo? Saya ngomong sama orang muda, dia tahu itu apa itu kepo. Saya kasih contoh, misalnya Via lakukan sesuatu, contoh aja ya Via ya. Kemudian saya ingin tahu dan saya mau tahu gitu ya. Langsung dia bilang, kepo banget sih Bu Gembala. Gitu ya. Banyak anak muda sekarang ya, istilahnya mantep-mantep, kepo banget. Padahal kami hanya rindu supaya anak-anak muda hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kitab Yohanes berkata, tidak ada yang lebih bahagia selain mendengar anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kami senang sebagai gembala mendengar Jemaat Eagle naik pangkat, diberkati dalam usaha, sukses dalam kuliah, dalam studi. Kami sangat bersukacita, karena itu doa kami setiap hari. Tetapi lebih bersukacita kami ketika mendengar anak-anak rohani kami hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan, amin. Haleluya, karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya. Teguran itu adalah jalan kepada kehidupan. Saudara, saya ingin menyampaikan hal ini. Saudara sudah mulai terakhir. Kunci bahagia menurut Matius 5. Saya akan sampaikan ya saudara, karena Tuhan taruh ada 3 hal ini kepada saya. Menurut Matius 5 ayat 3 sampai 12, saudara bisa baca di rumah karena saya akan menguraikan per ayat saudara ya. Berbahagialah orang yang titik-titik gitu ya, dalam Matius 5 ya, mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang gitu ya. Nah, saudara nanti baca di rumah, kembali baca saudara, saya akan menjelaskan saja. Berbahagia dalam bahasa Yunani di sini dia memakai kata makarios ya, saudara. Makarios artinya terberkati, beruntung karena kebaikan Tuhan. Amin. Jadi engkau berbahagia, engkau terberkati, engkau beruntung karena Tuhan. Amin. Bukan karena siapa-siapa. Haleluya.
Haleluya. Bukan karena keluargamu kasih kita uang, bukan. Kita berbahagia, kita diberkati karena Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kita sukacita. Haleluya. Nah, makarios. Jadi apa yang disampaikan di dalam Matius 5 ini luar biasa. Selain yang saya sampaikan, sebenarnya yang kedua ini kunci. Sebenarnya dari semua ini hanya dua. Terima Yesus, kedua taat aja firman Tuhan. Karena yang saya jelaskan di dalam kitab Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini sebenarnya bentuk-bentuk ketaatan atau tindakan-tindakan kita, apa saja yang kita harus taati supaya kita berbahagia. Amin. Menurut Matius 5. Saya akan sampaikan. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Oh, mungkin kita berpikir, oh miskin gak ada uang kali ya. Kalau saya kaya gak berbahagia. Makanya tadi contohnya seperti itu. Kalau saya miskin, saya berbahagia. Bukan itu, saudara ya. Orang yang miskin di hadapan Allah itu dalam bahasa Yunani nggak usah dihafal, foto saja. Kalau yang di rumah nggak bisa baca, saya pasti akan share di grup materi-materi hari ini. Tochos to pneumati, ya, yang artinya miskin di dalam roh. Jadi dengan kata lain, siapa yang berbahagia? Orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang selalu rindu dan sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Pasti dia berbahagia. Haleluya. Ada kan orang yang merasa sok rohani. Sehingga katanya dia rohani tapi rohana. Gak perlu firman lah, gak usah lah pemuritan. Gak usah lah dengar firman, ngapain saya udah ada firman. Ini namanya sombong rohani. Tapi orang yang selalu merasa diri kurang, sangat rindu firman Tuhan, sangat rindu melakukan firman. Nah, orang-orang inilah yang berbahagia. Haleluya. Haleluya. Iya saudara, orang yang selalu rindu dan sangat membutuhkan Tuhan, pasti dia berbahagia. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, ayat 4. Apa itu berduka cita? Dalam bahasa Yunani penteo, yang artinya meratap dan menyesali atas dosa-dosanya, atau berkabung atas dosa-dosanya. Jadi berduka cita ini bukan tiap hari karena dimarahin orang, karena kesalahannya berduka cita. Putus cinta, berduka cita. Tapi yang dimaksud dalam Matius ini, orang yang berduka cita itu maksudnya dia menyesali dosa-dosanya, dia berkabung, dia sedih Tuhan, ya saya ini orang berdosa, saya minta ampun Tuhan, saya sedih, saya salah. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti inilah pasti berbahagia. Amin. Daripada ada orang sudah bikin dosa, merasa diri benar. Akhirnya dia tidak nyesal. Dia tidak nyesal, dia tidak bertobat. Nah, orang ini sampai kapanpun enggak berbahagia. Tapi orang sekalipun, bukan saya mengajar saudara, enggak apa-apa lah bikin dosa, nanti minta ampun juga boleh. Bukan saudara, dijauhkan Tuhan bukan seperti itu. Maksud saya adalah ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita perlu Yesus, kita sudah berdosa, kita sudah salah, kita sudah hilaf atau apalah istilahnya, dan kita minta ampun, kita menyesal, Tuhan, minta ampun, saya salah, saya berdosa. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang berbahagia. Amin. Yang penting jangan ulang lagi. Haleluya. Seperti Daud, saudara, Daud berdosa dengan istri Batsyeba, tapi dia nggak ulang lagi. Amin. Dia minta ampun dan gak ngulang lagi. Kita kebanyakan tetap gak berbahagia. Kenapa? Berdosa, minta ampun, berdosa lagi. Ulang minta ampun, ulang berdosa lagi. Sampai Tuhan datang gak berbahagia. Tapi yang berbahagia ialah mereka yang menyadari dosa dan bertobat. Amin. Yang selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya kan? Ayatnya yang kelima, yang seterusnya ya, jadi terus aja di bawah itu baca. Berbahagialah orang yang lemah lembut, bahasa Yunaninya praus. Lemah lembut di sini punya arti rendah hati. Itu yang saya bilang tadi. Ternyata orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut itu pasti rendah hati. Orang yang rendah hati itu pasti berbahagia daripada orang sombong. Makanya tadi saya sampaikan suami istri kalau sama-sama keras, sama-sama tengkuk hati, sama-sama keras hati, nggak akan ada kebahagiaan.
Benar saudara? Karena memang orang yang rendah hati, orang yang mau tunduk, itu berbahagia. Haleluya. Haleluya. Jadi dalam bahasa lemah di sini bukan berarti lemah gemulai, bukan saudara. Lemah di sini artinya maksudnya dia tunduk kepada otoritas. Haleluya. Dia tunduk kepada Tuhan. Dia tunduk kepada pemimpin rohaninya. Dia tunduk kepada pemimpin dalam rumah tangga. Itu lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut pasti berbahagia. Haleluya. Orang rendah hati tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpinnya. Dan dia mengendalikan emosi dirinya dengan baik. Dialah yang akan berbahagia. Haleluya. Daripada kita berantem saudara. Berantem terus gak berbahagia. Tuh, Cece dan Geren gak berbahagia, kenapa? Nangis. Gitu ya. Saudara, jadi kita perlu lemah lembut, rendah hati. Amin. Nah, ini rendah hati ini semua yang kita lakukan, kita perlu Roh Kudus bantu kita, saudara ya. Untuk rendah hati itu memang pada kenyataannya gak mudah. Ya, gak mudah, saudara. Apalagi kalau misalnya pemimpin gerejanya masih muda, terus yang tua mau tunduk pada yang muda, itu butuh kerendahan hati. Haleluya. Haleluya. Tetapi pilihlah rendah hati. Amin. Karena orang yang rendah hati pasti berbahagia daripada dia ngotot. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa. Yang selanjutnya, siapa yang berbahagia? Menurut Matius 5, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebenarnya ini adalah hanya sebuah kiasan, gambaran yang dipakai untuk mengungkapkan atau menggambarkan rasa rindu yang besar kita kepada Tuhan yang melebihi segala-galanya. Amin. Apa yang engkau dan saya rindukan saat ini? Yang lebih dari segala-galanya. Saudara, kalau kita merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya, kita akan berbahagia. Haleluya. Tetapi ya pada kenyataannya saya pernah muda, saya pernah tahu. Kalau masih muda coba tanya sama mereka. Yang kamu rindukan lebih dari segalanya siapa? Karena ada pendeta. Oh Tuhan dong. Siapa lagi? Tapi pada kenyataannya adalah yang makan ingat kamu, tidur ingat kamu, apalagi mandi ingat kamu, sampai ke toilet pun ingat kamu. Nah kamu itu saudara yang anak-anak muda yang tulis. Kamu rindu Tuhan gak? Iya rindu banget. Tapi pada kenyataan itu loh. Yang saudara rindukan pacar saudara lebih dari segalanya. Tuhan nomor belakang lalu. Maaf saudara ya. Itu kenyataan yang terjadi. Saya tidak menghakimi saudara, tetapi saya mau sampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan mengingatkan saya tentang Matius 5 ini. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan pasti dipuaskan. Pasti akan berbahagia. Haleluya. Haleluya. Saudara, satu waktu, saudara, mungkin karena saudara lebih mementingkan pasangan hidup saudara, tapi setelah saudara menikah nanti orang itu pula yang akan mengecewakan saudara. Tapi ingat saudara, kembali kepada Tuhan, Tuhan mengasihimu, amin. Haleluya. Hanya Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Haleluya. Ya, saudara. Kita akan disebut berbahagia karena kerinduan jiwanya akan dipuaskan oleh kasih dan berkat dari Tuhan. Kalau saya boleh tanya kepada semua kita, siapa di dunia ini, pribadi siapa di dunia ini yang tidak pernah mengecewakanmu? Saya, secara pribadi saya mau bilang, sekalipun suami saya baik, baik sekali, tetap hanya Tuhan yang tidak bisa, tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Oleh karena itu, jangan menggantikan pribadi Yesus dengan yang lain.
Jangan menggantikan pribadi Yesus dengan pribadi-pribadi yang lain di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Tapi waktu kita ikut Yesus sungguh-sungguh, kita akan berbahagia. Amin. Karena itu kan yang dikejar orang kan, saudara. Ya, saudara. Yang selanjutnya, orang yang berbahagia itu adalah orang yang murah hati. Dalam bahasa Yunani, eleemon artinya berbelas kasihan. Orang yang murah hati itu salah satu sifat yang bisa mencakup beberapa hal antara lain. Murah hati itu ada 4 penerapannya, yaitu yang pertama, orang yang murah hati pasti mengasihi. Amin. Haleluya. Orang yang murah hati pasti menyayangi. Amin. Orang yang murah hati pasti menolong. Orang yang murah hati pasti mudah mengampuni. Haleluya. Dan ketika kita melakukan ini semua, kita hidup dalam kemurahan hati, kita akan berbahagia. Oleh karena itu saudara, tahu firman Allah ini, saya memilih untuk mengampuni. Haleluya. Karena ternyata murah hati bukan cuma suka menolong. Orang yang mau mengampuni, yang mudah mengampuni, itu juga orang yang murah hati. Dan ketika kita murah hati, kita berbahagia. Amin. Siapa yang ingin bahagia? Jemaat yang di dalam, jemaat yang ada di rumah, siapa yang ingin bahagia? Harus mudah mengampuni. Haleluya. Siapa bilang hati tidak sakit, ya kan? Ketika disakiti orang, tapi kita harus memilih mengampuni. Karena orang yang mengampuni berarti dia orang yang murah hati. Karena dia kasihlah hatinya gitu ya. Entah kamu mau apa, bukan berarti saudara kita semena-mena dibuat orang, tidak. Tetapi saudara, ini satu bentuk tindakan yang luar biasa. Ketika kita mengampuni, kita itu dinamakan orang yang murah hati. Dan orang yang murah hati pasti berbahagia. Orang yang suci hati itu berbahagia. Hati adalah pusat kehidupan orang percaya. Apa yang keluar di kehidupan nyata itu merupakan ekspresi dari hati. Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata bahwa orang yang suci hati itulah yang berbahagia. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap suci? Ya, saudara, kita harus jaga hati ini. Amin. Jaga hati ini tetap suci, tetap benar, tetap tulus supaya kita berbahagia. Haleluya. Haleluya. Saya tulis kecil sini, minggu ini hati saya hampir terganggu. Tapi saya memilih untuk taat dan berbahagia. Amin. Haleluya. Tetap jaga hati. Amin. Kalau ada orang yang menyakiti kita, jaga hati aja. Haleluya. Karena orang yang jaga hati, supaya tetap tulus, benar, suci, dia pasti berbahagia. Haleluya. Haleluya saudara. Amin. Karena kalau kita ingat terus kesalahan orang itu, kita nggak bisa tidur, hati terganggu, marah-marah, akhirnya imun tubuh berkurang, kena virus. Kan gitu sudah. Jadi mending kita memilih untuk tetap benar, tulus hati. Haleluya. Sama di rumah tangga, anak juga tulus hatimu. Haleluya. Jadi jemaat tulus hati aja. Enggak ada kemunafikan, tidak ada pura-pura di antara kita. Amin. Tulus hati, karena dari hatimu terpancar kehidupan. Kalau hati sudah negatif, tindakannya pasti negatif, ya kan? Kalau hatinya sudah tidak benar, hatinya penuh amarah, pasti semuanya tidak baik. Dalam rumah tangga kalau suami sudah melihat istri enggak benar, hatinya sudah sakit sekali. Biar istri mau bikin ayam masak kecap yang enak, tetap dilihat rasanya atau dimakan tak enak. Iya, kenapa? Karena hati terpancar kehidupan. Jaga hati benar-benar. Amin. Haleluya. Iya, karena kalau kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang suci, itu akan terpancar lewat tindakan kita, lewat perkataan kita. Hati kita positif, pikiran kita positif.
Hati kita positif, perkataan kita positif, tindakan kita positif. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, ketika kita suci hati, pasti berbahagia. Haleluya. Selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Bahasa Yunani, nama saya ya, Eirene. Orang yang membawa damai itu adalah orang yang keberadaannya selalu membawa kesenangan, selalu membawa kesukaan, selalu membawa kenyamanan. Orang yang membawa damai itu adalah orang yang cinta damai. Haleluya. Dan firman Allah mengingatkan kita, siapa yang berbahagia? Ialah orang yang membawa damai. Bukan orang yang membawa pertengkaran. Haleluya. Jangan jadi anak yang membuat honor. Jangan jadi suami sama istri atau istri yang membuat percekcokan. Dia sumbernya selalu. Amin. Haleluya. Haleluya jemaat Eagle. Biarlah kita membawa damai. Kita membawa sukacita kepada orang-orang. Jangan menjadi anggota jemaat yang membawa cekcok dalam komunitas kita. Jadilah orang yang selalu membawa damai. Haleluya. Jangan ciptakan pertengkaran. Jangan, siapa yang bilang, oh dia tuh gini mulutnya. Gak boleh ada di jemaat Eagle, amin. Haleluya. Gak boleh ada di kita, saudara, haleluya ya. Selalu bikin orang berkelahi, gak boleh, saudara. Oleh karena kita membuat rumah tangga orang lain hancur, gak boleh. Haleluya. Oleh karena kita membuat hubungan orang itu hancur, gak boleh. Karena orang yang membawa damai, itulah orang yang berbahagia. Yang selalu dia punya damai. Yang selanjutnya, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dia berbahagia. Bahasa Yunani, diokmenoi, yang berasal dari kata dioko, berarti menerima penderitaan dari orang lain. Ya, dianiaya oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Berbahagialah mereka yang teraniaya, difitnah, dicela. Oleh karena apa? Kebenaran. Karena Tuhan menyediakan berkat yang besar, yaitu mahkota kehidupan. Jadi kalau jemaat Eagle, karena engkau ikut Yesus, kemudian engkau harus mengalami masalah, tantangan, mungkin engkau dikucilkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga dan sebagainya, tetap percaya Yesus, tetap ikut Yesus, ikutlah menderita karena kebenaran. Karena orang yang menderita karena kebenaran, dia berbahagia. Haleluya. Sekalipun orang di sana melihat, oh dia itu gak berbahagia jadi orang Kristen. Tapi ketika saya dan saudara hidup terus taat melakukan firman, sekalipun ada tantangan, kita akan tetap berbahagia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Jadi saudara, saya sampai pada kesimpulan kepada saya dan saudara, bagaimana supaya berbahagia. Sebenarnya kita belajar yang pertama adalah percaya Yesus, terima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pasti memiliki sorga, amin. Sekalipun belum ada yang lain, tapi kalau kita sudah memiliki sorga, itu cukup, itu adalah hadiah terindah, berharga yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Yang kedua, bagaimana supaya kita berbahagia? Adalah taat, lakukan firman Tuhan. Di dalam Matius 5, ada banyak hal yang kita bisa terapkan, yang bisa kita lakukan. Kita bisa baca kembali di rumah. Bagaimana supaya kita mendapat kebahagiaan. Amin. Kita miskin di hadapan Allah. Kita rendah hati. Kita mau, apalagi saudara, kita mau membawa damai. Dan seterusnya, saudara bisa kembali baca di dalam Matius 5 itu. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan berbahagia. Haleluya. Kalau orang di dunia sana, di luar sana mencari kebahagiaan itu, saya sampaikan hari ini, kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Sekalipun engkau banyak uang, tapi kalau engkau gak punya Yesus, engkau tidak akan berbahagia. Sekalipun engkau ganteng, engkau kaya, sekalipun engkau sudah menikah, engkau punya anak, engkau akan tetap tidak berbahagia. Sekalipun usahamu semakin lama semakin sepertinya sukses, banyak uang dan sebagainya, tetapi jika engkau tidak punya Yesus, engkau meninggalkan Yesus, itu merupakan suatu kemalangan yang luar biasa. Karena hanya di dalam Yesus ada kebahagiaan yang sejati. Saudara, saya melihat banyak orang dulu sebelum ada corona, mau kemana? Mau ke mall. Kenapa? Supaya refreshing lah. Memang gak apa-apa saudara, silakan kalau saudara punya uang.
ya. Tapi sekarang kan belum boleh. Tapi kebanyakan orang pergi ke sana, akhirnya sampai di sana di mall, mungkin sebentar saja dia lupa akan masalahnya. Dia lupa akan penderitaannya, tapi setelah dia pulang, kembali perasaan kosong itu masih ada. Kenapa? Karena memang di dalam diri manusia ini ada satu lubang yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan saya dan saudara. Ketika kita hidup melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia. Wow, anak-anak Tuhan yang ada di Eagle, kalau engkau sudah punya Yesus, engkau taat melakukan firman, dan engkau diberkati dari sisi finansial, dari keluargamu, ini merupakan suatu berkat yang luar biasa. Tapi sekalipun engkau belum diberkati secara keuangan, tetaplah berbahagia, karena surga sudah menjadi milik saya dan saudara. Aku bernyanyi bahagia. Saya rindu kita menyanyikan pujian ini. Aku